Halo Mang Cibice, di mana be kamu berado? Cak, mana kabarnya? Balik lagi dengan aku Tigor. Pernahkah kalian terbayang apa jadinya jika rencana liburan untuk menghilangkan trauma justru berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan dalam hidup kalian? Di film ini menceritakan ada dua orang wanita yang nekat memanjat sebuah menara radio tua yang tingginya melebihi gedung tertinggi di dunia. Dan menara itu terletak di tempat terpencil dan di tengah gurun yang gersang. Penasaran? Enggak, penasaran aja lah. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya, biar aku juga semangat buat videonya. Cuko dah becuko, pempek tengah duo. Payu diaturi alur ceritanya. Cerita dibuka dengan adegan mencekam saat Becky, suaminya yang bernama Denny, serta sahabat mereka bernama Hunter sedang melakukan panjat tebing ekstrim. Di tengah pendakian yang diterpa angin kencang, Denny terkejut oleh kemunculan seekor burung. Akibatnya, pijakannya goyang dan pengaitnya gagal menahan beban tubuhnya. Denny pun terjun bebas dari ketinggian ratusan meter menuju kehidupan yang kedua. Kehilangan sang suami membuat Becky hancur lebur. Selama hampir 1 tahun, dia terjebak dalam depresi berat, kecanduan alkohol, dan menutup diri dari dunia luar, termasuk dari ayah kandungnya. Sang ayah sangat mengkhawatirkan kondisi putrinya. Dia berusaha menyadarkan bahwa jika posisinya dibalik, Denny pasti akan tetap melanjutkan hidupnya dan tidak akan melakukan hal sebodoh sepertinya. Namun ucapan ini justru membuat Becky semakin murka dan semakin menjauh dan membenci ayahnya. Suatu hari Hunter tiba-tiba datang mengunjungi Becky. Berbeda dengan Becky, Hunter mengaku telah berhasil berdamai dengan traumanya. Dia mengajak Becky untuk bangkit dari keterpurukan dengan cara menaklukkan sebuah tower radio terbengkalai bernama B67 yang tingginya mencapai 2000 kaki. Dan tujuannya adalah untuk menebarkan abu kremasi mendiang suaminya dari puncak menara itu. Agar sang suami tenang dan Becky bisa memulai lembaran baru. Becky sendiri sebenarnya ragu dan sempat menolak ajakan tersebut, tapi setelah dipikir-pikir dia pun akhirnya setuju dan ikut. Climb your stupid tower. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 6 jam karena menara itu berada di gurun terpencil. Mereka sempat mampir ke sebuah kedai untuk istirahat dan bertanya pada pelayan tentang arah menuju menara tersebut. Si pelayan menunjukkan ada satu lampu dari kegelapan yang menunjukkan betapa tingginya menara itu. Hunter sempat menunjukkan sebuah trik untuk mengisi daya ponselnya melalui sebuah soket lampu. Dan keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan meski sempat hampir celaka tertabrak sebuah truk karena Hunter terlalu sibuk merekam vlog untuk channel YouTube-nya. Setibanya di lokasi, mereka nekat menerobos pagar pembatas beserta papan larangan masuk dan meninggalkan mobil mereka di balik pagar itu. Dan tak hanya itu, mereka juga sempat melihat sekawanan burung bangkai yang sedang berpesta mengkoyak seonggok hewan mati. Bahkan Hunter sempat memposting hewan mati tersebut di akun Instagramnya dan para followersnya sangat antusias dengan postingan tersebut sehingga membuat Hunter semakin bersemangat hingga mereka mengabaikan bahwa itu sebuah pertanda buruk yang akan mereka hadapi ke depannya. Setibanya di bagian dasar menara tersebut, antusiasme Hunter sangat meledak-ledak.
Tanpa membuang waktu, dia langsung menyiapkan perlengkapan dan mengikatkan sabuk pengaman pada tubuh mereka berdua. Sementara itu, nyali Becky mendadak ciut saat dirinya mendongak menatap betapa menjulangnya struktur bangunan di hadapannya. Dia nyaris membatalkan niatnya untuk ikut memanjat menara itu. Tapi Hunter kembali melontarkan kata-kata penenang dan meyakinkan sahabatnya itu bahwa pendakian ini aman terkendali. If you can beat it, you can beat anything. Do not let the spirit consume you. Perjalanan menuju puncak pun dimulai dengan menapaki anak tangga besi perlahan-lahan. Sebenarnya wujud menara itu sudah sangat usang, berkarat dan jauh dari kata layak akibat sudah lama terbengkalai. Sayangnya kedua sahabat ini seolah menutup mata akan potensi bahaya tersebut dan terus melanjutkan aksi nekat mereka. Di luar sepengetahuan mereka, getaran dan gesekan langkah kaki yang membebani tangga membuat sejumlah skru penyangga melonggar dan berjatuhan ke bawah. Dan di pertengahan jalan, mereka sempat mengambil jeda istirahat sejenak untuk meminum air bekal mereka demi memulihkan stamina sebelum akhirnya kembali bergerak memanjat. A little toy town. There's the motel and the diner. So we've climbed the height of the Eiffel Tower. Sepanjang pendakian, ketegangan dan rasa was-was pun tak henti-hentinya menghantui Becky. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Hunter yang justru sangat menikmati momen pemacu adrenalin tersebut, sembari terus menyemangati sahabatnya. Dan tantangan baru muncul ketika mereka harus bermanuver melewati dua buah piringan pemancar yang menghalangi rute memanjat. Namun beruntung rintangan itu bisa mereka lewati tanpa insiden berarti. I actually really do hate you, Hunter. Smooth as sailing to the top now. Menjelang titik-titik terakhir, Hunter malah bertingkah jahil. Dia dengan sengaja mengguncang pijakan mereka untuk menakut-nakuti Becky, yang tanpa mereka sadari, tindakan itu memicu semakin banyak sekrup terlepas dari sarangnya, meskipun mereka berdua berhasil menginjakan kaki tepat di pucuk menara TV B67. Rasa lega dan gembira menyelimuti mereka setelah berhasil mencapai puncak menara. Keduanya tidak membuang waktu untuk merekam pencapaian tersebut melalui selfie, rekaman video dari ponsel mereka, bahkan mereka menerbangkan drone untuk menangkap aksi ekstrim mereka dari udara. Dan setelah euforia tersebut, Becky menunaikan tujuan utamanya untuk menaburkan abu mendiang suaminya di udara, hingga setelah tugas emosional itu selesai, mereka bersiap untuk kembali turun dengan kondisi terikat satu sama lain oleh tali keselamatan. Becky mengambil giliran pertama meniti tangga ke bawah sambil menggendong ransel perbekalan. Lalu yang terjadi... Yap, sesuai keinginan kalian. Tangga yang sebelumnya digoyang-goyangin oleh Hunter kini benar-benar rontok. Becky hanya bisa berayun ngeri di udara terbuka. Beruntung tali pengaman mereka masih kokoh, sehingga Hunter mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik sahabatnya naik ke atas. Pada momen ini mereka masih belum sadar jika tangga yang menjadi satu-satunya jalan untuk mereka turun dari sana sudah rontok tidak tersisa. Ditambah lagi ponsel mereka sama sekali tidak mendapatkan sinyal dan ransel krusial berisi drone, persediaan air, dan peralatan lainnya ternyata terlepas dan kini tersangkut di antena parabola yang letaknya jauh di bawah. Bag is down there. Shit, we're gonna die of thirst. No. Oh man, our water's in there.
Di tengah keputusasaan itu, Hunter mencoba tetap berpikir jernih dan menjaga ketenangannya. Dia kemudian menemukan flare gun beserta teropong di sana. Flare gun tersebut menjadi secercah harapan untuk menarik perhatian siapapun yang mungkin melintas di bawah, dan saking fokusnya memikirkan cara, mereka baru menyadari bahwa pahanya Becky ternyata mengalami luka yang cukup parah. Tanpa pikir panjang, Hunter langsung menggunakan kemejanya sebagai perban darurat untuk membalut luka tersebut. I'm like, I'm okay. It's like, You really think someone's coming? 1,000,000%. Setelah berjam-jam terjebak dalam situasi buntu, sebuah ide melintas di benaknya Becky. Dia teringat pada unggahan Instagramnya Hunter sebelumnya yang memberi petunjuk bahwa jika mereka bisa menjangkau area yang sedikit lebih rendah, ponsel mereka mungkin akan bisa menangkap sinyal. I have over 60,000 followers. Okay. Agency services? I don't think. Okay. Kedua sahabat itu akhirnya memutuskan untuk menulis pesan darurat di media sosial dan mengulurkan ponsel milik Hunter ke bawah memakai tali keselamatan. Naasnya, walau ponsel tersebut telah diturunkan semaksimal mungkin, sinyal internet tidak kunjung didapatkan. Enggan berputus asa, mereka mengambil keputusan nekat untuk melepaskan ponsel tersebut ke bawah dengan harapan pesan darurat itu bisa terunggah saat ponsel itu berada di area bersinyal. Just need something to put it in. Yeah. Agar ponsel tetap utuh saat membentur tanah, mereka menyumpalkannya ke dalam sepatu milik Hunter, serta melapisinya dengan kaos kaki dan BH miliknya. Lalu mereka menjatuhkan HP-nya. Sembari menanti datangnya pertolongan, Hunter memakai teropong untuk memantau keadaan sekitar. Kalau ada orang yang melintas, dan secara kebetulan mata Becky tertuju pada tato angka di pergelangan kaki Hunter, yang mana angka tersebut sangat identik dengan ocehan almarhum suaminya. Kendati demikian, Becky mengesampingkan kecurigaan itu lantaran prioritas utamanya saat ini adalah mencari cara bertahan hidup dan turun dari menara maut itu. They're coming. Don't worry. Tak lama kemudian, Hunter melihat seorang pria sedang jalan-jalan bersama anjing peliharaannya. Kedua wanita itu menjerit sekuat tenaga. Bahkan Becky nekat melempar sepasang sepatunya demi memancing atensi pria di bawah sana. Sialnya, orang tersebut sama sekali tidak menyadari akan keberadaan mereka dan melenggang pergi begitu saja. Secara bersamaan, kita diperlihatkan bahwa ponsel Hunter nampak berceceran di sana, yang berarti upaya mereka mencari bala bantuan lewat internet sudah gagal total. I sent you the check, man. Come on. Hey, help us! Here! No, turn around! Rupanya teman pria itu berada di sebuah karavan yang parkir di sekitar lokasi. Hunter mengusulkan agar Becky menyalakan flare gun saat hari mulai gelap, supaya kedua orang di bawah sana bisa melihat tanda darurat dari mereka. Dan begitu malam menyelimuti, mereka bersiap menembakkan flare gun tersebut, dan benar saja, kilatan cahaya flare gun berhasil membuat kedua pria itu sadar akan keberadaan mereka di atas menara itu, dan mulai berjalan mendekat dengan membawa sejumlah perkakas. Check this out. Holy shit. Hey, Randy, come check this shit out. Okay, give me your phone. Hey, sons of bitches, I'm here! Oh my god, they're coming! Oh my god, he's here! Naas, alih-alih memberikan pertolongan, kedua pria brengsek itu justru menggasak mobil Hunter dan kabur meninggalkannya. Harapan yang sempat muncul seketika sirna berganti keputusasaan, memaksa kedua sahabat itu untuk melewati malam di puncak menara dalam keadaan menahan dahaga, lapar, dan luka-luka di tengah kesunyian malam. Becky akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan Hunter tentang makna dari tato yang ada di kakinya. 1, 4, 3. What's wrong?
sleeping with my husband or me finding out about it. Sadar bahwa tidak ada gunanya lagi berbohong, Hunter akhirnya berterus terang bahwa dirinya pernah berkencan total atau berkayuan bersama Danny. Pada saat itu mereka lagi sama-sama mabok, tapi karena Danny sangat spesial di matanya, Hunter justru benar-benar jatuh cinta. Sambil menangis, Hunter memohon ampunan karena pernah menaruh hati pada almarhum suami sahabatnya itu dan menegaskan bahwa dia sangat menyesal dan telah melupakan Danny semenjak pernikahan mereka berdua. Mendengar pengakuan tersebut, Becky berupaya berbesar hati dan memaafkan kesalahan Hunter lantaran menganggap semua itu adalah masa lalu. So sorry. Setelah suasana sedikit mencair, mereka tiba-tiba teringat akan keberadaan drone yang tersimpan di dalam tas mereka. Keduanya yakin benda tersebut bisa menjadi kunci memanggil tim penyelamat dikarenakan posisi tas itu tersangkut di area bawah. Hunter mengambil resiko dengan memanjat turun untuk mengambilnya. Alhamdulillahnya Hunter berhasil mencapai tempat tersebut dan mengamankan tas itu, tapi ketegangan pun belum berakhir. Hunter kesulitan mencapai tali itu. Beruntung ada tongsis miliknya untuk mengaitkan tas itu pada tali tersebut. Lalu yang terjadi... Okay? I'm gonna need your help. Come on, Hunter. Let's do this fast. Okay. Alhamdulillahnya Hunter berhasil meraih tali itu dan bergegas memanjat naik kembali dengan bantuan Becky dari atas sampai akhirnya ketika Hunter hampir saja meraih sisa tangga di sana, tiba-tiba Real bad. I don't think I can climb. I landed on the bag. ya Allah Hunter bikin sport jantung aja kau ini. Sumpah cuk, keringetan tangan aku nonton ini. Alhamdulillahnya Hunter masih mampu menggapai tas mereka dan berpegangan erat pada tas tersebut, di mana Hunter meminta Becky untuk menariknya kembali ke puncak menara karena tangannya terluka parah. Hingga ketika Hunter sampai di puncak, mereka berusaha memanfaatkan drone untuk mengirimkan secari kertas yang berisi pesan darurat menuju motel tempat mereka menginap. Okay, just keep it straight and follow the line of... Namun sangat disayangkan, baru saja mengudara beberapa detik, baterai drone tersebut mendadak habis sehingga Becky terpaksa menariknya kembali. Dan di tengah keputusasaan itu, dia teringat pada sebuah trik cerdik yang pernah diajarkan oleh Hunter, yakni mengisi ulang daya menggunakan soket lampu menara. Dengan tekad yang bulat, Becky memberanikan diri memanjat ke lampu menara demi mengisi baterai drone tersebut. Miss Becky! Keep going, Becky! Becky sendiri sebenarnya kesulitan untuk memanjat tiang itu. Hunter berusaha menyemangatinya dengan menyanyikan lagu kesukaan mereka berdua dan alhamdulillahnya Becky berhasil mencapai lampu itu. Dia melepaskan lampunya dan berusaha memasukkan colokan casan drone itu. Masalahnya, Becky butuh sebuah logam agar casan itu bisa mengenai soket lampu itu. Dan Becky menggunakan cincin nikahnya. Dia berhasil ngecas drone itu dengan trik yang diajarkan oleh Hunter sebelumnya. It's working! It's freaking working! You gonna be okay? I don't know. It just has 4 lights. Pada momen ini Becky berusaha keras menahan posisinya untuk bisa tetap mengisi daya drone tersebut sambil menahan sakit luka di pahanya. Terlebih lagi, burung bangkai sudah mulai mendekatinya karena tertarik pada aroma darah pada lukanya. Becky sempat menjatuhkan tasnya, tapi beruntung drone-nya masih selamat.
Singkat cerita, berkat perjuangan kerasnya, baterai drone pun kembali terisi penuh. Mereka pun menuliskan pesan pada secari kertas dan bersiap menerbangkannya menuju motel terdekat. Awalnya perjalanan drone itu sangat mulus sekali. Bahkan kita disuguhi pemandangan yang sangat memanjakan mata, sampai akhirnya ketika drone itu hampir saja sampai di motel itu, lalu yang terjadi... Naasnya harapan itu kembali pupus ketika drone mereka hancur berkeping-keping akibat tertabrak sebuah truk tepat di persimpangan jalan di depan motel itu. Terlebih lagi, si supir sama sekali tidak mengindahkan drone yang baru saja dia tabrak. Kejadian tragis ini meninggalkan luka mendalam dan rasa frustasi yang luar biasa. Becky bahkan merasa tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan melewati malam di ketinggian tersebut. Kini satu-satunya titik terang hanyalah telepon genggam miliknya. Becky berencana mengirim pesan pada sang ayah dengan cara menjatuhkan ponselnya ke bawah, sehingga dia meminta Hunter untuk memberikan sepatunya sebagai pelindung ponsel tersebut. Let's send another message. It's hopeless. Di momen ini plot twist pun terungkap secara mengejutkan. Hunter menolak memberikan sepatunya dengan alasan bahwa tubuhnya sebenarnya sudah berada di bawah karena faktanya selama ini Becky hanya berhalusinasi. Sejak peristiwa Hunter turun untuk mengambil tas, Hunter tidak pernah berhasil naik kembali ke atas karena Becky hanya mampu menyelamatkan tas mereka, sementara Hunter yang terjatuh dan meninggal dunia akibat kehabisan darah, dan sekarang tubuhnya lagi dijadikan cemilan oleh burung bangkai. Malam pun berganti dan badai mencekam mulai menerpa tubuh Becky yang kian melemah. Dalam kepasrahan yang mendalam, dia merekam sebuah video perpisahan serta permintaan maaf kepada ayahnya. Dia baru sadar betapa besar kasih sayang ayahnya yang selama ini dia abaikan, dan keesokan harinya saat kondisinya semakin kritis, seekor burung bangkai menghampiri dan bersiap-siap menjadikan kakinya sebagai santapan. Tapi yang terjadi... Di luar dugaan, naluri bertahan hidup Becky bangkit. Dia langsung mencengkeram burung tersebut. Dengan tangan kosong, dia melumpuhkan hewan itu lalu memakannya demi mengisi kembali tenaganya yang hilang. Dan setelah memakan burung itu, Becky mempersiapkan diri untuk turun menuju area pemancar. Becky secara perlahan turun dan berhasil mencapai area tersebut. Di sini Becky mengetik pesan darurat untuk ayahnya, lalu memasukkan ponselnya ke dalam sepatunya Hunter. Dan demi melindungi ponsel dari benturan keras, dia mengambil tindakan ekstrim dengan menyelipkan sepatu berisi ponsel itu ke dalam jenazah sahabatnya, lalu menjatuhkannya. Hal itu terpaksa dilakukan untuk memastikan ponsel tersebut tetap utuh, sehingga pesan penyelamatannya berhasil terkirim pada sang ayah. Alhamdulillahnya usahanya Becky tidak sia-sia. Pihak tim SAR akhirnya berhasil menemukan Becky, sehingga dia pun akhirnya terselamatkan. Tak lama ayah Becky pun tiba di sana. Dia sangat bahagia melihat putri semata wayangnya dalam keadaan baik-baik saja. I'm gonna be okay. Dan film pun selesai.
Gila, keringetan tangan aku John nonton film ini. Aku nonton di layar HP aja keringetan. Gimana kalian yang dulu nonton ini di bioskop? Sumpah keren banget perjuangan bertahan hidup mereka. Dari tragedi di film Val ini ada beberapa pesan penting yang bisa kita jadikan pelajaran. Nyawa bukanlah mainan untuk sebuah konten. Mengalahkan rasa takut dan keluar dari zona nyaman itu memang keren. Tapi jangan pernah bertingkah ceroboh dan mengabaikan keselamatan nyawa sendiri hanya demi eksistensi di media sosial dan adrenalin sesaat. Terus waktu itu singkat, hargai orang terdekat, kita tidak pernah tahu kapan hari terakhir kita di dunia ini. Jadi hargailah setiap detik bersama keluarga dan orang-orang yang benar-benar mencintai kita sebelum semuanya terlambat. Dan yang terakhir, kekuatan mental adalah kunci utama. Dalam kondisi paling terdesak dan putus asa sekalipun, ketahanan mental dan pikiran yang logis sangat dibutuhkan untuk bisa bertahan hidup. Kalau kalian sendiri berada di posisi Becky atau Hunter, apa cara gila yang bakalan kalian lakukan untuk bisa turun dari menara itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Ya udah segitu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Tigor, pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe.